Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi dharain ila anqal faslun minal wajibatil qalbiyah al-imanu billahi wa bima jaa'a 'anillah wal iman bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bima jaa'a 'anillah wa bima jaa'a an rasulillahi wat tasdiqu wal yaqin wal ikhlas wa huwa al amalu lillah wahdah wan nadamu 'alal ma'asi wat tawakkuli 'ala Allah wal muraqabatu lillahi war ridha 'anillahi wa husnudz dhanni billah wa bi khalqillahi wa ta'dhimu sya'airillahi wa syukru 'ala ni'amillah wasabru ala ada'i ma aujaballahu wasabru ala ma harramallahu ta'ala wa ala mabtalakallahu bihi wathiqatu birrizqi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, adapun ini ialah satu penjelasan baru. Minal wajibat, ialah termasuk dari beberapa kewajiban al-qalbiyati, yang bangsa hati. Jadi ini kita akan belajar tentang kewajiban yang bangsa hati. Kalau kemarin kita belajar kewajiban kita yang berkaitan dengan zahir, gerakan sholat dan amaliyah kita yang zahir. Nah, sekarang kita akan belajar tentang yang tidak nampak, artinya yang berkaitan dengan hati. Ini sangat penting untuk kita ketahui, sehingga diwajibkan. Ada kewajiban-kewajiban yang harus diketahui. Apakah kewajiban hati itu? Yang pertama adalah al-imanu, percaya, yakin billahi, kepada Allah. Jadi kita harus yakin kepada Allah, harus betul-betul percaya dengan keyakinan yang kuat bahwasanya kita punya Tuhan yang namanya Allah. Al-iman billah ay biwahdaniyatihi wa bisifatihi as-subutiyah was-salbiyah. Harus yakin dengan keesaan Allah dan dengan keberadaan Allah. Jadi iman kita bukan sekedar karena kita anak seorang mukmin. Iman kita bukan sekedar karena kita hidup di komunitas orang mukmin. Tapi kita betul-betul yakin bahwasanya keimanan kita ini berdasarkan ilmu, berdasarkan pelajaran. Seperti sekarang kalian harus yakin dengan adanya Allah, yakin dengan sifat-sifatnya. Allah itu wujud, idam, baqo. Yang biasa kita sering baca dulu, wujud, idam, itu harus yakin, percaya. Oh, saya punya Tuhan ini, Allah, Sang Khalik, pencipta alam semesta. Seperti apa? Tidak ada yang bisa tahu. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengan Allah. Tidak bisa digambarkan, tidak bisa dibayangkan. Berarti Tuhan bukan benda, bukan. Allah bukan benda. Tidak bisa dijangkau dengan fisik kita. Tapi Allah itu ada. Berbeda dengan ada saudara kita yang memiliki pemahaman Tuhan itu tajsim gitu. Tuhan itu bertajsim, punya bentuk gitu.
atau tasbih diserupakan. Nah, ini tidak benar bagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti kalian tidak boleh punya keyakinan Tuhan itu bertempat, tidak boleh. Atau Tuhan punya tangan, tidak boleh. Tuhan punya mata, ya. Seperti kalian, tidak boleh. Loh, katanya ada Ustaz kalimat yang menjelaskan Allah itu punya tangan. Di Al-Quran itu memang ada, ya. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan kali, tapi yang dimaksud bukan tangan seperti ini. Maka ulama mengatakan itu ayat mutasyabih yang diartikan kekuasaan Allah. Atau ada Allah turun gitu kan dari langit. Nah, ini maksudnya yang turun bukan Allahnya tapi rahmahnya. Itu berbeda ya. Ada kelompok yang mengatakan ya Allah ketika turun, Allah tuh ketika Allah bersinggah sana, ya singgah sana duduk. Nah, berarti kan Allah tidak ada bedanya dengan kita. Bisa ajuk toju, ingtung-ingan gitu. Tidak mungkin ini. Allah beda dengan makhluk. Itu yang pertama. Awwalu wajibin alal insan, ini ingat, pertama kali dan terutama yang wajib bagi manusia adalah ma'rifatul ilah bistiqan, meyakini adanya Allah dengan penuh keyakinan, yakin kepada Allah. Jadi mulai sekarang iman kamu bukan lagi iman kalian, iman kita semua bukan lagi iman yang sekedar kita dapatkan dari orang tua kita atau dari guru kita, tapi kita yakin, kita betul-betul percaya kita punya Tuhan yang namanya Allah. Yang ada, yang kekal, yang jauh sebelum adanya alam semesta sudah ada. Kapan? Tidak tahu. Karena Allah itu bukan benda, jadi tidak butuh tempat, tidak butuh waktu. Karena apa? Tempat dan waktu adalah ciptaan Allah. Gitu. Jadi itu yang pertama. Itu yakin, saya punya Allah. Kemudian yakin wabima jaa anillah, dengan apa yang datang dari Allah. Yang semuanya datang dari Allah harus kalian yakini. Ya, min amrillah wan nahyi, dari perintah dan larangan Allah. Ada yang mengatakan Al-Qur'an kalamullah, harus kita percaya. Apapun yang datang dari Allah kita harus yakin. Kita harus percaya. Allah perintahkan kalian sholat, Allah perintahkan kalian puasa, maka kita harus melaksanakan. Apa yang diperintahkan Allah kita laksanakan, apa yang dilarang oleh Allah kita tinggal. Kemudian juga harus iman, wal iman, percaya bi rasulillahi, kepada utusan Allah. Kepada utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian harus percaya. Teka tak pernah ketemu bi Rasulullah. Harus percaya. Kenapa harus percaya? Karena ini merupakan rukun daripada keimanan kita. Kalau Anda tidak percaya dengan Rasulullah, bisa hilang Anda punya iman. Mau percaya juga Rasulullah. Mak yakin, pernah ketemu. Dan siapa? Dan guru. Guruna dari guruna yang memiliki sanad keguruan sampai nyambung kepada Rasulullah. Silsilah dahabiyah dengan rantai emas yang mulia sampai dapat Gusti Kanjeng itu maksudnya. Makanya kalau kalian itu mau berguru harus hati-hati. Jangan sembarangan, apalagi urusan agama. Ini harus betul-betul dikawal, dijaga. Harus betul-betul sangat hati-hati. Itu yang selanjutnya, harus iman dengan Rasulullah. Dengan meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan dan nabinya Allah.
Dan wa bima jaa an Rasulillah. Kalian harus juga yakin dengan apa yang datang dibawa Nabi Muhammad. Rasulullah datang membawa apa? Membawa wahyu, membawa syariat, membawa ajaran minal ahkam, dari beberapa hukum. Qala Allah Ta'ala, Allah adhabu dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Nabi Muhammad kalian harus ambil, talaklah. Dan apa yang Rasulullah larang tinggal, tak usah mikir, tak usah terlalu banyak mikir. Ketika datang dari Nabi Muhammad itu pasti absolut. Tak oleh sampean ragu, mang nderenjo Nabi Muhammad, nderenjo Nabi Muhammad, tak oleh. Mon Muhammad tetangga apa tak apa-apa. Ya, mon Ji Muhammad tak marapkeng mon Nabi Muhammad tak boleh walaupun akal kalian, rasio kita belum sampai. Contoh Rasulullah itu menyatakan dalam hadis yang sahih bahwasanya orang kalau puasa itu sehat. Sumu tasyu, kamu puasa ya, nanti kamu sehat. Awal mula orang tidak percaya dengan hadis ini. Loh, ini kan kalau puasa gimana bisa sehat? Kita tidak makan, kita kurang energi, kemudian imun menurun. Masa bisa sehat kan gitu kan? Akhirnya ketika baru-baru adanya pandemi itu, puasa deh, takut imun turun gitu kan? Ini bahaya. Rasulullah dawuh pokoknya kamu puasa sehat. Setelah diteliti, dikaji oleh medis, ilmu kedokteran, oh betul, orang puasa itu jadi kalau yang datang dari Rasulullah sudah pasti tidak boleh mau datang dari selain Nabi Muhammad, kalian boleh ragu, boleh mangmang. Nanti kancah jadi sabar ya Nabi Muhammad batu kalah menteri kancah nah ada ya dari bekesap kalau dekat dengan jongocuan deh, tak apa-apa. Tidak apa? Gitu ya, jelas ya. Jadi kalau Rasulullah yang dawuh dibawa Nabi Muhammad pasti wajib fakhudhu famtasilu amrahu, ambil kerjakan sudah. Begitu. Kalau dari Nabi Muhammad SAW, buat tasdiq, dan harus membenarkan, sudah pasti ini benarin, tidak ada keraguan sedikit pun. Bi ayyakul al-qalbu raditu bima ja'an nabi, harus mengatakan di hati raditu bima ja'a bihi an-nabi sallallahu. Saya yakin dan saya ridho apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Wal yakin, dan kemudian yakin. Yakin ini di atasnya iman. Jadi kenapa ditambah? Karena yakin itu di atasnya iman. Betul-betul percaya, kuat. Mantap. Apa kalau di sini ini betul-betul tidak bisa diragukan gitu. Betul-betul terpancar dari hati kita itu Allah. Apa yang disampaikan oleh Allah Al-Quran itu sudah pasti benar. Nabi Muhammad itu benar. Yang disampaikan Rasulullah itu sudah mantap ini. Contohnya sahabat Nabi Bilal bin Rabah ketika disiksa, dijemur, kemudian dikasih tawaran, kalau kamu ikut Muhammad, kamu tetap dibakar dengan cahaya matahari dan di bawahnya batu. Tapi kalau kamu tidak ikut Muhammad, ikut saya, kamu akan selamat, kamu akan dibebaskan dari hal ini. Apa katanya? Ahad, tidak bisa. Sudah tertancap kuat ini keyakinannya. Tak bisa, tak ning obe. Nah ini yang harus kalian pegang. Iman ini, Islam ini pegang, jangan sampai tukar dengan apa saja. Jeporo, kalian yang masih muda-muda, andaikan besok sudah dewasa,
kalian sudah mau berkeluarga, kemudian bertemu dengan pasangan yang tidak seagama, jangan Anda tukar. Karena ada peristiwa itu, kejadian-kejadian mulai begini. Ternyata agamanya beda. Anda kemudian dikasih pilihan. Dikasih pilihan satu di antara dua. Aku atau agamamu. Gitu ya. Milih siapa, Ben? Milih agama. Gitu. Tapi setia. Kok dikik mana pulang bisa bini seratin. Karena ada peristiwa itu. Dulu ada, saya pernah baca ini di majalah Cahaya Nabawi, tapi saya sudah lupa entah edisi berapa. Jadi ada orang yang baik, ini soleh, dikatakan soleh karena kerjanya di masjid, tukang adzan, jadi pemakmur atau takmir masjid, bertetangga dengan orang Yahudi. Orang Yahudinya ini ternyata punya anak cantik. Dan dia sering melihat wanita itu. Sang wanita juga sering melihat laki-laki. Akhirnya apa? Si tukang adzan ini, orang yang saya keluar dari masjid ini, sering di masjid ini, tertarik sama wanita itu. Nah, karena tertarik, sang wanita mengeluarkan segala jurus kemampuannya untuk menarik. Akhirnya apa? Dia bilang, "Wahai wanita, saya ini senang. Saya ingin memiliki Anda." Apa kata dia? Boleh. Satu syaratnya. Kamu tinggalkan masjid. Kamu tinggalkan agamamu. Saya datang sama. Saya akan menjadi milikmu selama-lamanya. Gitu. Ini orang laki ini. Ya, ini iman ini. Iman ini anugerah yang hebat. Hati-hati. Harus kalian jaga, harus kalian kawal sampai menghadap kepada Allah. Kenapa? Iman ini yang akan menjadikan Anda masuk ke surga. Iman ini yang lebih mahal harganya dari segala dunia yang ada. Innallaha yu'ti kulla syai'in liman yuhibbu wa la yuhibbu. Allah memberikan sesuatu apa saja, harta, jabatan, ketenangan kepada semua orang mukmin, semua orang, baik yang Allah cintai atau yang Allah tidak cintai. Tapi kalau iman hanya khusus Allah berikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kalau iman tidak umum, iman khusus diberikan kepada orang-orang yang Allah cinta. Ketika Anda sudah dikasih yang namanya iman, jaga. Ini permata yang sangat tinggi, sangat mahal harganya. Ini yang bisa menjadikan Anda tidak kekal di neraka. Mungkin pada iman mengatakan, teka masuk neraka akan diangkat untuk masuk ke surga. Dengan iman ini, amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah. Yang mentak di iman, ini yang menyebabkan kekal di akhirat, di neraka. Ini yang menyebabkan orang itu menderita. Semua amalnya gagal, tidak diterima gara-gara tidak beriman. Jadi syarat mutlak diterimanya amal ibadah adalah keiman. Syarat mutlak masuk surga adalah keiman. Nah, ini tadi laki-laki ini setelah digoda, apa dia bilang? Ya, sudah. Saya mau tinggalkan masjid. Saya mau tinggalkan iman Islam saya. Saya mau berpindah kepada agama kamu. Coba bayangkan, tukang adzan di masjid masih tergoda dengan tipu daya seorang wanita. Keng benir mas adzakirin dia benih. Mas adzakir aja orang adzakirin. Nah, nggak bisa kilain. Dan ini yang sering digunakan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen untuk merusak muslim atau mukmin yang ada.
Itu banyak kisah-kisah seperti itu. Yang akhirnya dia menjadi orang yang su'ul khotimah. Nah ini pelajaran. Wahai diri kami, wahai kita semua, bahwasanya mengawal iman dan Islam itu tidak mudah. Keyakinan itu tidak mudah. Akan dihadapkan oleh Allah dengan beragam ujian. Apalagi ini urusan hati. Ini alamat ya, yang ketika Rasulullah mengajak orang-orang Mekah dulu, orang Madinah, memasukkan iman di hati orang-orang kafir ini tidak mudah. Rasulullah harus dilempari dengan kotoran. Nabi Muhammad harus dilempari dengan batu. Bahkan beliau itu harus mau dibunuh. Gara-gara ingin memasukkan iman ke hati orang-orang kafirku. Maka mahal ini iman. Harus dijaga. Semoga kita semuanya diberikan iman yang kuat oleh Allah. Keyakinan terus terpelihara. Kita jaga. Dan juga sebaliknya wanita. Wahai wanita-wanita kami. Hati-hati. Jangan sampai iman Islam Anda ditukar dengan laki-laki yang tampak jorok. Kalau yang lapek genteng gitu kan. Seksi, bobo, keluar dari mobil. Padahal dia hutang mobil gitu kan. Nicis semuanya. Ereng bini kan kadang melihat seperti itunya. Pun reken sekone tamesem gitu kan. Atanya pas punya nomor HP ya gitu. Berdua anak. Sudah. Nah ini bahaya ini. Sudah. Kalaupun dia tampan, walaupun dia kaya, walaupun dia hebat punya jabatan, kalau tidak seagama, sebaiknya jangan. Jangan tukar agamamu, jangan tukar imanmu hanya karena ketampanan dan kekayaan seorang laki-laki. Nikah pada. Karena kenapa? Semakin nikah akan ada pemikiran. Beda agama tidak masalah. Akan ada seperti itu. Akan ada. Apa jo? Lintas agama. Sialah. Salbut benar besakil lah tak ada. Nah, ini pemikiran-pemikiran seperti ini karena kata guru kami. Ini tidak benar. Jadi Habib Hasan Baharun Syekh Badri mengatakan hati-hati ya. Ketika kau kasih majelis itu pemuda, sampaikan lintas agama itu tidak benar. Artinya pernikahan itu. Kalau Anda berteman, Anda bersahabat, Anda berbisnis, silahkan. Tapi kalau untuk masalah pernikahan, jangan. Itu. Jadi, kan daripada Pak Kade atau sampean lebih lah, kalian semua, oh, ini ada Ustaz, janji Ustaz, masalah. Kalau betul seperti itu, jadi keyakinan kawal dijaga. Kemudian ikhlas. Apa ikhlas itu? Wahwal amal lillah. Berbuat hanya khusus untuk Allah. Hanya untuk Allah. Ya. Jadi ikhlas itu adalah merupakan kewajiban dalam melaksanakan ibadah. Apa itu ikhlas? Di sini Al-Imam Qadi Iyad, seorang ulama yang hebat, atau mengatakan Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan begini, tarkul amal li ajlin nasriya. Orang yang meninggalkan ibadah, orang meninggalkan amal itu karena manusia, itu namanya riya. Orang meninggalkan ibadah atau amal karena manusia namanya bentak aku aja ngejamaah ke masjid. Tak nyaman kau reng, pokoknya kocak alim, pokoknya kocak bojeng. Dia salah. Dia namanya wat megawat, re megre, gak megre. Pun mata ke masjid, kau takut kocak pinter, kau takut kocak alim. Aku takut dibilang ahli ibadah, salah. Pun tak norak ngaji ya ke masjid, jujur apa? Takut kocak anu. Nah, ini namanya riya. Jadi kita ibadah lah, awat megawat gitu kan. Wal amalu li ajlihim syirkun. Dan beramal karena manusia bukan riya tapi syirik. Beramal karena manusia namanya syirik, menyekutukan Allah. Syirkul asghar, ini kesirikan. Ma'abajang, ma'ibadah. Nyaman kok, tak abajang aja. Hari bajang kecil tak abajang. Ya. Nah, ini apa namanya? Menurut Al-Imam Fudail bin Iyad. Terus ikhlas itu seperti apa? Wal ikhlas
ayyu'afiyaqallah minhuma, yaitu engkau terlepas daripada keduanya. Ikhlas itu, Anda ikhlas itu artinya selamat ya dari riya dan syirik. Anda betul-betul beribadah itu karena Allah. Yalem nyaman tak yalemnya, orang senang atau tidak senang tetap ibadah. Kan ada orang kadang rajin ibadah pun orang beri jempol, ban yaman. Masya Allah, suara nare lajen mau kucing gitu kan. Tapi ketika orang ban ya, jempil ini jempol gitu kan. Akhirnya pas tak ke masjid, tak maca, tak apa? Jago jago. Nah ini pertanda bahwasanya orang itu sudah tidak karena Allah. Hati-hati. Memang seneka ibadah hati neka, masya Allah berat sekali, berat sekali. Oleh karena hal tersebut, Allah itu kata Rasul Muhammad SAW, beliau bersabda dalam hadisnya, innallaha la yanzuru ila aswarikum ya, atau suwarikum wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah melihat atau tidak akan melihat zahir-zahir kalian, badan-badan kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati-hati kali. Hati. Nih ya, ini ada cerita dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada orang rajin ibadah, selama 30 tahun tidak pernah tempatnya itu berpindah. Ning sof pertama sampai pola-pola di depan. Jadi mau abojeng pasti ning ada. Bojeng rajin. Padebi sampean kepi. Ya. Aku ning budim lho kepi gitu. Ini ning ada ini. Ning ada. Satu waktu terlambat ya, terlambat. Ning sof nomor 2. Di sof nomor 2. Ketika dia takbir Allahu Akbar, terlambat, sof yada sudah full penuh, dia di sof kedua takbir, setelah takbir di pikirannya itu, di hatinya ada terlintas, saya malu sama Allah. Biasanya saya di depan, sekarang di nomor 2. Biasanya saya di depan ini sof pertama, sekarang sof kedua, malu. Nah, ketika rasa malu nih, orang mensemak Allah, orang dekat sama Allah itu, ya. Jangankan tidak jamaah, jangankan dia tidak jamaah, neng di budi todus, di soft belakang dia mah, kenapa? Karena dia sudah rajin. Ulama itu, sahabat lambat, mon abojeng jamaah, terlambat serokaat, nangis, susah, sedih. Apalagi tidak ikut jamaah. Kenapa? Karena sudah ikatannya dengan Allah, ikatannya dengan ibadah sudah. Ada enggak di antara kita kalau terlambat jamaah nangis? Beda. Cek kata abojeng nyaman kan ya, tojo ngakan nyaman gitu kan, nginom tedung, tentok dulu ngejedul gitu kan. Bojeng nyaman, tidak ada sedih, tidak ada gelisah. Kenapa? Karena ikatannya kepada Allah, ikatannya kepada ibadah kurangku. Nah ini orang terlambat, tak ning soft pertama, sedih dia. Cuma terlintas jadinya todus ka orek. Nah ketika ada kalimat todus ka orek, beri ya Allah hidayah. Mak todus ka orek, mak tak todus kangkok. Kenapa engkau malu sama manusia? Tidak malu sama saya, kata Allah. Nah, pas nangis orang ini, ya Allah, nangis. Sambil sholat nangis, berarti selama ini 30 tahun saya sholat di soft pertama. Ya, 30 tahun saya sholat di soft pertama itu ingin dianggap baik oleh manusia. Ingin dianggap baik oleh manusia. Gara-gara tak bojeng nengiade kok todus ka oreng. Ini berarti kan gara-gara akhirnya apa? 30 tahun kemudian dikodok sholat. Digentek aja, todus kok Allah. Kenapa? Karena selama 30 tahun itu memilih soft pertama ternyata dirusak dengan lintasan hati. Malu sama manusia. Hati-hati, kadang kita punya ibadah itu 20 tahun yang silam, rusak gara-gara saat yang sebentar. Di amal, bagus, SMP,
duk orang tahu lah. Muljir lah. Di hadapannya Allah sudah mulia. Tiba-tiba tanpa sengaja. Kebulahu engkau lambok. Yang masjid orang tahu deh. Bro, lambok 100.000 lambok maksudnya bro. Ada yang tahu. Ada yang tanya. Nah, ini bahaya ini. Berarti nilai yang mulia 20 tahun yang kemarin dirusak dengan kalimat yang sekarang. Makanya hati-hati. Hati-hati. Nah, jadi ini ikhlas. Yakin dari Allah. Ya. Jadi ikhlas itu seperti itu. Kita memurnikan ibadah khusus kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran itu ada surah namanya Al-Ikhlas, padahal tidak disebut sama sekali dalam rangkaian ayat-ayatnya. Ya. Kalau Al-Baqarah, di sana Allah membahas tentang Al-Baqarah. Kalau An-Nisa, di sana Allah membahas An-Nisa. Al-Imran, Allah membahas Al-Imran. Sampai An-Nas, Allah membahas An-Nas. Al-Falaq, Allah bahas Al-Falaq. Iqra, Allah bahas Iqra. Semuanya ada, tapi untuk Al-Ikhlas, ada suratul Ikhlas, tapi Allah tidak pernah membahas ikhlas. Allah tidak pernah membahas, tapi ada surat namanya suratul Ikhlas. Kenapa? Karena di sana setiap ayatnya ada Allah. Setiap ayatnya ada Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus lam yalid Allah, walam yulad Allah, walam yakul Allah, walam yakul lahu Allah kufuwan. Artinya apa? Yang disebut ikhlas itu kalau secara pemahaman zahir sementara dari Al-Fakir dan dari guru-guru kami adalah karena Allah. Murni karena Allah. Walaupun ada keterangan-keterangan yang lain dan yang lebih bisa dimengerti wallahu a'lam tentang masalah ikhlas itu, kita juga sangat dangkal. Kemudian wal amalu lillahi wahdah, dengan sendirinya, ya, dengan Allah saja. Wan nadamu, kemudian juga merasa sedih, merasa susah alal ma'asi, atas perbuatan maksiat. Jadi orang mukmin itu yang hebat, dia merasa menyesal dengan perbuatan dosa yang pernah dilakukan, karena Allah Maha tahu dan Maha bijaksana. Tidak ada orang itu tidak pernah berbuat dosa. Makanya yang disebut orang baik itu, orang mulia itu bukan yang tidak pernah berdosa, tapi mereka yang dulu pernah berdosa kemudian, saya dulu nakal, saya dulu pernah begini, saya dulu pernah mencuri, saya pernah begini. Kemudian dibuka pintu kesadarannya. Kadang ini lebih hebat, lebih mulia daripada orang yang sebelumnya tidak punya dosa besar. Makanya kami senang kumpul, ada teman yang dulu dari dunia hitam, dulu tidak baik, kemudian kumpul sama kita. Ini suatu kebanggaan besar. Kadang ini yang bisa menjadi sahabat Umar pada Nabi Muhammad. Siapa yang tidak kenal sahabat Umar? Dulu mau bunuh Nabi Muhammad. Orang yang sangat sadis itu. Orang yang sudah dianggap tidak mungkin masuk Islam. Tapi ketika sudah masuk Islam, menjadi benteng pertahanan Nabi Muhammad SAW. Bisa saja dia penolong kita. Jadi tidak boleh meremehkan orang-orang yang dulu tidak baik kemudian menjadi tawakkul dan tawakal Allah. Tawakal, pasrah. Kalian setelah berusaha, setelah berikhtiar, ingatlah Anda punya senjata yang ampuh, senjata yang akan bisa merubah keadaan Anda, yang namanya tawakal. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang tawakal kepada Allah, Allah sebagai jaminan. Pasrah. Jadi kalau kalian sudah bekerja, sudah ikhtiar, sudah belajar, ngaji, ya, untuk menghadapi ujian dan lain sebagainya, tawakal. Saya sudah pasrah kepada Allah. Itu. Tapi yang jelas harus setelah monta ikhtiar tawakal, itu salah. Contohnya begini. Anda punya sepeda motor. Setelah Anda taruh, Anda kunci, ya, kalau bisa double, tutup, tawakal, masuk ke masjid, masuk ke musola, masuk ke sekolah.
Saya mau nyabak sepeda tak kunci, pas tawakal, salah kayak bi orang. Tawakal yang salah. Tawakal itu setelah adanya ikhtiar, mare akan sampai. Nah, begitu. Apa kata sahabat Ali? Kalau kalian betul-betul tawakal, kalau kalian betul-betul pasrah kepada Allah, seandainya dunia ini tertutup untuk Anda, barat tertutup, timur, selatan, utara, semuanya tertutup untuk Anda, atas, bawah tertutup, seandainya tertutup, maka Allah akan memberikan jalan tembus untuk bisa keluar dari permasalahan. Asalkan kalian jelas ya? Ya, itu sudah yang mungkin bisa kita bahas malam ini. Semoga barokah ya, semoga manfaat. Ayo ambil kesimpulannya, jaga iman kalian, kuat-kuat keyakinan kalian pada Allah. Allah jangan ditukar dengan apapun. Dengan apa yang Allah kasih, apa yang datang dari Allah, ambil. Perintahnya laksanakan, larangannya dijauh. Yakin sama Rasulullah, yakin. Tidak ada makhluk yang lebih sayang kepada Anda melainkan Nabi Muhammad SAW. Yang paling mencintai kalian, yang paling ingin berkorban untuk umatnya. Sampai beliau pernah bersumpah, demi Allah saya tidak ridho kalau satu umatku masuk ke neraka. Nah ini perjuangannya Nabi Muhammad dengan cara memberikan syariat. Nah ini kita ambil, kawal, jaga. Jadi kalau kalian sudah bisa baca Quran, kalian terus belajar. Kalau masih belum bisa, terus. Ada majelis-majelisnya Rasulullah seperti majelis taklim, majelis sholawat, hadir. Ya. Itu akan memperkuat kecintaan dan keyakinan kalian terhadap Nabi Muhammad SAW. Awal jangan sampai ditukar dengan apapun. Semoga bersama-sama kita berdoa dengan doa Nabi Muhammad SAW ya, yang diajarkan dan diijazah oleh para ulama kita, terutama di akhir zaman. Ini ada doa, Allahumma inni astaudi'uka imani fi hayati wa ba'da mamati. Allahumma inna nastaudi'uka imanana fi hayatina wa inda mamatina wa ba'da mamatina. Wahfatku gimana kemarin? Allahumma inna nastaudi'uka imanana fi hayatina wa inda mamatina wa ba'da wahfatku innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami titipkan iman kami kepada, iman keluarga kami, iman anak kami, iman murid kami. Ketika kami masih hidup, ketika kami sudah wafat, dan ketika kami sudah meninggal. Ketika meninggal kita titipkan iman, dan setelah meninggal kita titipkan iman kepada Allah. Ini doa yang diajarkan oleh para ulama kita. Jadi semoga iman kita dijaga oleh Allah, dan titipkan kepada Allah iman kita untuk dijaga. Iman istri, iman anak-anak kita, iman murid-murid kita ketika kita hidup, ketika kita wafat, dan setelah kita wafat iman kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan yang baik, dalam keadaan iman yang kuat bersama orang-orang yang dijaga imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ya, kita doa khusus untuk temannya Mas Hendrik ini, Mbak Hafiatus Hasanah yang ini meninggal. Kita doakan termasuk orang yang husnul khatimah, wafatnya membawa iman dan Islam sehingga di barzah selamat, besok di akhirat juga diselamatkan oleh Allah, amal ibadahnya diterima, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa kepada Allah, orang tua semuanya yang wafat kita doakan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita juga berdoa ya, khusus untuk saudara-saudara kita, keluarga kita yang sakit, kita doakan diberikan kesabaran, diangkat penyakit oleh Allah, diberikan kesehatan zahir dan batin, tetangga, lingkungan dan masyarakat semuanya dijaga iman dan Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan, bi karamati wa bi fadli afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman. Wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan, kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadimu ya hannanu ya mannan. Ya rahimu ya rahman. Ya ghafuru ya ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man tawallana fi man tawallaita, barik lana fi ma qina